Kalian tentu pernah ya, kalau misalnya kalian lagi nonton live streaming, dia itu subscribernya itu udah berjuta-juta, bahkan udah 1 juta, 2 juta, 10 juta bahkan. Tapi ketika dia live streaming, nah yang nonton itu nggak nyampe 1.000, bahkan nggak nyampe 500.000, bahkan yang diparah nggak nyampe 100 orang. Padahal kan subscriber 1 juta atau bisa dibilang 10 juta. Nah kira-kira kenapa sih kayak gitu? Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian berdasarkan pengalaman aku beberapa dan juga yang aku analisa dari beberapa teman streamer lainnya. Tentunya hal ini tuh pastinya akan terjadi ketika orang-orang mungkin udah besar, ya bisa dibilang udah dapat jutaan subscriber lah. Tapi ketika dia live streaming, nah walaupun ya sebelumnya juga dia pernah live streaming, cuma udah lama banget, terus dia live streaming lagi, walaupun dia subscribernya banyak, belum tentu yang nontonnya itu banyak juga. Kenapa hal itu terjadi? Yang pertama, kemungkinan besar YouTuber itu atau streamer itu baru pertama kali live streaming. Dia itu bahasanya pengikutnya atau subscribernya ngikutin dia itu karena dia suka dengan video longnya, bukan dengan live streamingnya. Berbeda guys ya. Nah makanya kenapa ya paling adalah yang nyangkut lah kalau misalnya kalian nonton video longnya, tiba-tiba yang kalian subscribe itu live streaming. Tentunya kalian tuh nonton ya awal-awal aja. Kalau misalnya udah bosen ya udah kalian bakal out gitu. Cuma mau tahu oh nih orang lagi live streaming udah. Nah itu tergantung streamernya juga, bawahnya asik atau enggak. Nah terkadang juga banyak yang streamer yang udah besar, tentunya mereka tuh kalau misalnya udah punya 1 juta subscriber, yang dimana didapatinnya itu ya udah dengan konten-konten yang long video, bukan dengan live streaming. Makanya berbeda banget sama orang atau subscriber yang mereka itu baru 50.000 subscriber tapi dapatin subscriber itu dengan full live streaming. Bakal banyak banget perbedaannya. Bisa jadi 50.000 subscriber yang didapetin dari live streaming, ketika dari live streaming itu bisa nyampe 1.000-an, bahkan 2.000-an, bahkan 3.000-an, tergantung dengan popularitasnya dan juga pembawaannya, asik atau enggak. Dan juga faktor yang kedua itu kebiasaan. Kebanyakan streamer pemula atau YouTuber pemula yang mereka tuh dari awal intinya mau nyari subscriber dulu. Ketika dia bahasanya mulai dengan YouTuber Shorts. Nah kan itu YouTube Shorts tuh, dia live streaming, dia ngonten Shorts. Waktu dia udah nyampe 1 juta subscriber, bahkan udah lebih, ketika dia mau coba pindah haluan dari Shorts ke horizontal atau dari vertikal ke long video, itu bakal ngaruh banget ke algoritma. Yang biasanya itu ketika teman-teman live streaming short itu ada 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang. Nah ketika kalian live streaming horizontal, gua jamin gak bakal nyampe 50 orang, walaupun kalian udah 1 juta subscriber. Ini gue pernah terjadi dan gue pernah lihat salah satu streamer besar. Dan mungkin lu ya ada yang tahu ada yang enggak. Cuman kalau misalnya tahu jangan di-spill, karena kita menghargai sama streamer. Dan tentunya yang gue bisa pelajari dan teman-teman ambil hikmahnya, kalau misalnya teman-teman dari awal itu udah fokus short, lebih baik short terus. Nah kayak itu resikonya, teman-teman cepat dapat monetisasi, cepat dapat subscriber. Minusnya ya udah pendapatan aja. Sama ketika teman-teman pindah ke long, itu agak susah untuk ngatur algoritmanya. Bukan mudah, bukan lumayan, tapi lumayan susah banget. Nah gitu guys ya. Nah untuk yang ketiga, ketika subscribernya itu udah banyak, 10 juta subscriber atau nggak 1 juta subscriber, kebanyakan ketika dia live streaming, tentunya ada yang dia sukai sama ada yang gak sukai. Contohnya apa? Kadang-kadang yang dia dapetin dari subscriber itu kemungkinan streamernya itu bermain game Free Fire, nah atau enggak Mobile Legend. Ketika streamernya itu tiba-tiba pindah haluan nih, yang sebelumnya itu dikenal dengan mungkin Sultan di Mobile Legend, Sultan di PUBG, atau enggak Sultan dimanapun berada lah. Ketika dia pindah ke game-game lain, atau enggak dia mau main game sesukaan hati aja sama bikin pengikutnya, tentunya ini menjadi resiko yang besar banget. Dari mungkin pengikutnya cuman ya banyak yang protes, bang kok nggak main game ini, bang kok nggak main game itu, bang. Nah banyak protesnya dan akhirnya apa? Mungkin ada yang unsubscribe, ada yang cuman sekedar ninggalin aja, karena pengikutnya mikir kalau misalnya ini tuh bakal balik lagi. Kemungkinan ya siapa tahu bakal main game yang sebelumnya yang viral, yang pernah dimainin, atau enggak. Tapi hal ini tuh sangat ngaruh banget ke algoritma dan juga penontonnya. Walaupun kalian itu banyak subscribernya, tapi penonton kalian nggak suka main game itu, ya udah mau diapain lagi gitu. Ya contoh lagi nih, mungkin di sini ada Bang Regi lah. Bang Regi kan udah besar ya.
Ketika Bang Regi live streaming, mungkin gak lebih besar daripada Audio Otero. Yang jomok tuh, Duta Jomok, lupa lagi namanya. Nah, pokoknya itulah. Kenapa hal kayak gitu? Wajar aja. Karena Bang Regi tuh fokus ke long video dibandingkan live streaming. Di giliran Bang Jomok ini atau Duta Jomok, dia tuh full live streaming banget guys ya. Full stream, dan tentunya ya bisa dibilang subscriber mereka dapatnya itu dari full stream itu sendiri, bukan dari long video. Kebalikan dengan Bang Regi. Bang Regi itu long video banyak yang dapat dari subscribernya. Ketika dia live streaming mungkin akan kalah dengan ya bisa dibilang tadi Duta Jomok yang baru 400-an atau 500-an ribu subscriber. Itu gak masalah guys ya. Tergantung dengan prioritasnya dan ya kalian mau bawa kemana channel kalian sendiri. Itu aja guys ya, 3 faktor atau 3 alasan. Ya itu menurut opini gue sendiri dan bukan dari orang lain, berdasarkan beberapa analisa yang gue lakukan di YouTube guys ya. Buat teman-teman, kira-kira menurut kalian apa alasannya yang dimana ketika udah 1 juta subscriber, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 10 juta, tapi ketika di live streaming penonton ada dikit? Coba tulis di kolom komentar. Gua gak sabar banget bacain komentar kalian satu persatu. Mungkin itu aja dari gua, semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.